Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tarikh at-tashri' as-siyam Ramadan. Jadi tentang sejarah disyariatkannya siam di bulan Ramadan. Walaupun ini pernah dibahas ya beberapa kali di setiap memasuki bulan Sya'ban. Makanya banyak di penghujung atau di pertengahan bulan Sya'ban beberapa masjid selalu mengadakan kajian-kajian yang khusus berkaitan dengan bulan Ramadan. Biasanya disebut dengan ungkapan tarhib Ramadan gitu ya. Nah, kalau hal itu dicontohkan oleh Rasulullah, Pak. Karena Rasulullah setiap di penghujung bulan Sya'ban, beliau sering memberikan motivasi kepada para sahabat agar setiap memasuki bulan Ramadan, intinya memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Semoga Ramadan yang dihadapi di saat itu bisa menjadi wasilah kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah untuk kajian tentang Yahudi di bab tentang Nabi Isa akan kita lanjut, mudah-mudahan jika ada usia di bulan Syawal nanti ya. Nah, tarikh tasri di bulan Ramadan, nah ini kita luruskan dulu ya Pak ya. Dabdege bingung kita nerjemahkan teh, ada saum, ada siam, ada puasa di kita teh gitu ya. Jadi ketika mau menerjemahkan saum ke dalam bahasa Indonesia, itu kan terjemahannya adalah puasa. Sedangkan puasa sendiri bukan bahasa Indonesia. Karena puasa sendiri itu adalah bahasa Sansekerta, yang dimana jika menerjemahkan lapad saum dan siam, bahasa Indonesia itu terlalu panjang nerjemahinnya gitu. Maka diambillah padanan kata yang cukup agar bisa mewadahi kalimat saum atau siam, maka diambillah kalimat puasa gitu. Jadi kalau kita mendengar kalimat puasa, ya dibayangkan ke bapak jeung ibu we ayeuna gitu. Termasuk ketika menerjemahkan kalimat adinu. Adinu itu kan panjang artinya Pak jika diterjemahkan, tapi ada satu padanan kata yang cukup bisa menghimpun kata adin, jadilah kalimat agama gitu. Itu pun sama, bahasa Sansekerta agam plus a dibaca jadi agama gitu. Nah, jadi ketika diterjemahkan ada beberapa bahasa ya, karena saya bingung harus memilih bahasa yang mana gitu. Jadi dulu ada yang mengajarkan tong nyebut puasa, umat Islam harus nyebutnya saum gitu. Bahkan dasarnya saum deh kedah nake kusod saum kedah nate gitu ya. Nah, makanya sebelum membahas sejarah tentang diturunkannya ibadah saum atau siam Pak yang betul saum di bulan Ramadan, nah kita kan bahas dulu makna saum dan siam, apa perbedaannya gitu ya. Nah, ini kalimat saum dan siam itu adalah pecahan kata dari kalimat soma yasumu. Soma adalah fi'il madi, bentuk kata kerja lampau. Yasumu itu adalah kata kerja dalam bentuk yang sekarang atau di masa yang akan datang, yang belum terjadi dan akan terjadi. Nah, sauman wasyaman itu adalah isim masdar atau kata dasar. Jadi ternyata lapad saum dan siam ini berasal dari suku kata yang sama, yaitu soma yasumu. Lahirlah kata yang baru sauman wa siaman gitu ya. Nanti Bapak kalau belajar ilmu tasrif, kita akan selalu menemukan padanan kata yang lahir dari satu lapad, akhirnya satu lapad ini berkembang menjadi lapad yang banyak. Seperti kalimat masjid ya, sajada yasjudu gitu kan, sajadatan pahuwa sajidun wadaka masjudun usjud la tasjud. Nah, itu panjang nanti ya, melahirkan kata-kata yang dimana nanti kata-kata ini akan memiliki arti sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, ini ternyata lapad saum dan siam ini keturunannya dari sini Pak. Jadi iya teh adik kakak gitu. Jadi arti saum dan siam jika merujuk ke kata soma yasumu artinya adalah al-imsak. Jadi imsak teh saum dan siam. Jadi saum dan siam itu artinya imsak. Ari imsak di urang naon Bu hartosna?
Di orang mah imsak tuh artinya, nah biasanya kalau zaman dahulu, nggak tahu sekarang ya, masjid itu suka membunyikan suara sirine, mirip sirine. Biasanya jaraknya itu 15 menit sebelum adzan. Jadi seolah-olah suara itu memberikan peringatan sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Nah ketika mendengar suara itu, orang tua kita punya kebiasaan, kita sudah harus berhenti makan dan minum, padahal itu kebiasaan yang salah. Jadi saum dan siam itu artinya imsak. Nah, imsak itu apa artinya? Menahan diri dari sesuatu, baik perkataan atau perbuatan. Jadi disebut saum dan siam itu dari kalimat soma yasumu yang artinya imsak. Imsak sendiri jika diterjemahkan artinya adalah menahan diri dari berkata dan dari berbuat yang dari perbuatan apapun. Nah, menahan diri. Bapak ibu menahan perbuatan, ibu mau ngomong. Nah, diamnya ibu terhadap sesuatu obrolan disebutnya soma yasumu, al imsak. Jadi imsak itu bukan bunyi sirine yang menandakan kita harus berhenti makan, bukan. Jadi begitu ada bunyi sirine itu mah hanya peringatan sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Masih boleh makan nggak? Boleh. Justru Rasulullah itu selalu mengakhirkan waktu sahur. Nah Pak, jadi sahur juga itu bukan nama makanan, tapi sahur itu adalah waktu perbatasan antara malam dan subuh. Nah di waktu batas inilah Rasulullah makan untuk persiapan saum. Bahkan ada sahabat yang bertanya, berapa jaraknya antara makan itu dan adzan? Kurang lebih jika dihitung menggunakan menit ya 20-30 menit Rasulullah itu makan sebelum adzan itu. Kalau kita kan dari jam 3, dari jam 2 ya, apalagi zaman dulu orang tua kita. Dulu saya ketika masih ada nenek Pak, nenek dan uwa tuh, uwa yang paling besar, itu biasa membangunkan untuk makan di waktu sahur itu bukan di waktu sahur, tapi di waktu dini hari, yaitu jam 2 atau jam 3 gitu. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Karena salah satu sunnah di dalam ibadah siam itu adalah mengakhirkan makan di waktu sahur. Ya kurang lebih 15 menit atau 30 menit sebelum adzan gitu ya. Nah di kita tuh punya kebiasaan tadi dari jam 3 biar regreg. Kemudian bapak-bapak mah regreg bisa ngopi heula, bisa ngarokok heula gitu kan. Nah padahal bagusnya di waktu sahur itu Pak, kalau bapak sudah beres makan, ada waktu nih jeda 10 menit sebelum adzan. Wal mustagfirina bil ashar, harusnya gunakan waktu-waktu mepet itu untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lain dipakai udud gitu. Nah, bukan tidak boleh ya. Ini waktu kesempatan, belum tentu kita bertemu lagi. Kan hari-hari biasa kita jarang bangun tengah malam, hari-hari biasa kita jarang bangun di sepertiga malam. Mumpung bulan Ramadan menghadapi saum, kita akan memasuki waktu makan di waktu sahur. Nah di sisa-sisa waktu sahur itu banyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak ya. Nah ini balik lagi, jadi arti saum dan siam ini diambil dari suku kata yang sama, dari akar kata yang sama, yang artinya adalah al-imsak, yang berarti menahan diri baik dari perkataan ataupun perbuatan. Jadi saum itu artinya imsak. Jadi imsak itu bukan suara sirine peringatan, tapi begitu ibu sudah makan di waktu sahur, masuk waktu subuh, berarti kita sudah imsak. Nah, imsak itu saum gitu ya. Oke. Nah dalam Al-Quran kata saum, nah yang biasa diterjemahkan puasa, itu diungkapkan dalam 2 kata ya, saum dan siam. Dua-duanya artinya puasa kalau dalam bahasa Indonesia itu. Nah makanya di dalam kamus disebutkan sauman wa siaman lugotan. Saum dan siam menurut bahasa artinya adalah imsak yang tadi ya. Jadi saum dan siam itu artinya imsak. Imsak itu apa Bu? Menahan diri. Nah menurut Imam Ibnu Mangzur di dalam kitab Lisanul Arab, bahwasanya arti saum, awas bukan siam ya, arti saum adalah tarkut to'ami wasyarobi wan nikahi
wal kalami. Jadi yang disebut saum itu adalah menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari jima. Awas, nikah di sini bukan jomblo. Nikah di sini adalah menahan berhubungan badan, suami istri, dan menahan diri dari kalam, dari berkata. Di sini tidak ditentukan waktunya. Kapan waktu menahan dirinya? Eta mah kahoyong weh. Ibu tiba-tiba alim ngobrol jeung bapak dan ngambek ka bapak. Ibu teh sedang saum. Bapak ngambek ka ibu alim ngobrol saum. Ibu rek balanja teu gaduh artos menahan diri saum gitu ya. Jadi saum itu artinya menahan diri menahan diri secara umum. Apapun perbuatan yang kita tahan, apapun ucapan yang kita tahan, apapun sesuatu yang kita tahan agar tidak terjadi, itu disebutnya saum. Nah ini ya arti saum. Kemudian lapad saum sendiri di Al-Quran hanya ada satu ya, ngan hiji-hijina kalimat saum ada dalam Al-Quran. Itu terdapat dalam surat Maryam ayat ke-26 ketika Allah mengatakan fakuli wasrobi wa qurri ainan. Wahai Maryam, makanlah, wasrobi dan minumlah, wa qurri ainan dan senangkanlah hati kamu, kata Allah. Ini adalah ayat yang memerintahkan Maryam agar bersenang-senang karena Maryam pada saat itu sedang diuji mengandung Nabi Isa alaihi salam. Mengapa ini jadi ujian besar buat Maryam? Karena Maryam harus mengandung seorang anak tanpa disentuh dengan sentuhan laki-laki sedikit pun. Zaman milenial banyak Maryam baru pas sekarang. Ngaku gitunya padahal hasil jinah ya sama gitu kan. Nah ibu boga budak teu boga bapak, ya kan saya mah Maryam zaman milenial. Padahal itu menang jinah ya. Jadi bapak tidak akan ada manusia istimewa selain Maryam kecuali Maryam binti Imran. Jadi moal aya deui wanita yang ujug-ujug hamil tanpa sentuhan laki-laki. Ini hanya terjadi pada Maryam binti Imran saja. Jadi lamun aya manusia di zaman milenial ngaku hamil teu boga salaki, bohong gitu ya. Aya salakina ngan teuing nu mana mata kliereun manehna gitu. Nah ini ya. Kata Allah silahkan makan, minum dan senangkanlah hati kamu. Fa imma tarayina minal bashar ahadan. Nah di sini jika engkau melihat seseorang maka katakanlah fakuli inni nadartu lirahmani, sesungguhnya aku sedang bernadar kepada Tuhanku sauman, untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Falan ukallimal yaum insia, aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Tuh, jadi kalimat saum di sini bukan saum seperti yang kita lakukan, tapi yang dimaksud saum di sini adalah Maryam diperintahkan oleh Allah agar menahan dari pembicaraan. Jadi asbabun nuzul ayat ini adalah perintah Allah kepada Maryam ketika Maryam disuruh pergi dari Yerusalem. Jadi bu, ayah ibunya Maryam itu kan orang soleh, dia menadarkan kepada Allah, jika saya punya anak, kata ibu Maryam yang udah kita bahas di waktu pembahasan tentang Maryam pak di sebelumnya ya. Nah ibunya Maryam kan berkata kepada Allah, aku menadarkan anakku untuk menjadi orang soleh dan menjadi penjaga Baitul Maqdis. Dikira anaknya laki-laki, ternyata yang lahir adalah perempuan. Tapi tetap saja Maryam binti Imran ini karena sudah dinadarkan, dijanjikan, maka dia tetap menjadi juru kunci di Baitul Maqdis. Nah dengan izin Allah di Baitul Maqdis pun banyak sekali keajaiban. Maryam bayi, Maryam kecil itu kan tidak diberi makanan di mihrab itu. Tapi begitu Nabi Zakaria sebagai penjaga Maryam yang diperintahkan oleh Allah sering melihat keajaiban, salah satunya tiba-tiba banyak makanan, salah satunya adalah kurma rutob, kurma terbaik yang berada di Palestina. Bertanya kepada Maryam, kamu dapat dari mana makanan itu? Ini adalah rizkun minallah, ini adalah rizki dari Allah. Nah ujian berikutnya, Maryam diberikan kehamilan tanpa sentuhan seorang laki-laki. Nah karena menjadi bahan gunjingan, akhirnya Maryam disuruh hijrah dari Yerusalem ke Bethlehem. Ini sudah saya jelaskan ya Pak ya, agar tergambar jauhnya perjalanan Maryam, bari jeung hamil, eueuh mobil, eueuh Grab, beliau harus berjalan segitu jauhnya. Yerusalem tepak kota lama, ya bahasa Inggrisnya itu the old city. Bahasa Sunda nanti dayeuh kolot. Nah, jadi Yerusalem teh aya di dayeuh kolot Pak.
Jadi ternyata Maryam itu besar di Dayakolot. Nah di Dayakolot ku Allah disuruh hijrah ke Bethlehem. Bahasa Arabnya Baitul Lahmi, bahasa Indonesianya rumah daging, bahasa kitanya pajagalan. Jadi di piwarang mapah ti Dayakolot ka pajagalan. Tebih teu? Wah tebih pisan. Ibu kiat mapah ti Dayakolot ka pajagalan. Jauh. Kabayang aya nama aya angkot, aya Grab. Maryam itu enggak ada. Makanya di tengah perjalanan jika bertemu manusia, kata Allah, sauman, bilang kepada manusia, kalau engkau bernadar kepada Tuhan kamu, engkau akan menahan segala macam omongan. Maksudnya begini Bu, jika ibu dan bapak jadi bahan gunjingan, jika ibu dan bapak menjadi orang yang dibully, kan kahoyong teh urang memales. Ari maneh tebalik, kita kan ingin membela diri biasanya ya Pak ya. Nah kata Allah, jangan membela diri, saum saja, diam, jangan melawan, jangan berbicara apapun, karena orang pasti akan menghardik. Ongkona jelema soleh tapi hamil eueuh lalakian, itu pasti akan diobrol-obrolkan. Makanya kata Allah, daripada bertemu dengan orang ngobrol nggak benar, lebih baik kamu berkata, saya bernadar kepada Tuhan kami dengan ungkapan saum, tidak akan berbicara apapun kepada manusia. Keun diobrolkeun goreng mah sudah diam saja. Makanya ibu dan bapak, ini menjadi ayat motivasi buat kita. Jika kita ada yang menghardik, ada yang menjelek-jelekan, selama kita merasa benar apa yang kita lakukan, tidak usah dibalas, sudah biarkan saja. Ya kecuali jika kita memang merasa bersalah. Kan biasanya begitu Pak, orang yang merasa bersalah itu, atau dia salah melakukan tindakan, biasanya dia harus menutupi kesalahannya itu dengan omongannya, dengan perbuatannya, gitu ya. Siga leungitna tabung gas 3 kilo, kan kernutupan peristiwa pagar laut eta teh gitu. Lain nutupan agar laut, pagar laut. Akhirnya dengan gas 3 kilo rame, kasus pagar laut seolah-olah hilang di telan bumi gitu. Ya begitulah informasi di kita. Jadi kalau kita mendapatkan informasi apapun, positif negatifnya diri kita, tidak usah dibalas, biarkan saja. Karena apa? Catatan amal baik dan buruk yang mencatat itu Allah secara langsung melalui malaikat yang diutusnya. Yakin Allah dan malaikat lebih mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi tong sok hayang males lah. Jadi sarwana ribut we engke teh gitu ya. Udah biarkan saja. Seperti halnya Maryam disuruh saum dari berkata-kata jika bertemu dengan manusia. Nah itu, jadi Pak, kalimat saum itu adalah makna umum dari menahan diri. Jadi menahan diri dari apapun disebutnya saum. Dan di dalam Al-Quran hanya disebutkan 1 kali saja dalam surat Maryam ayat ke-26. Nah sedangkan siam itu arti yang lebih spesifik, atau menurut ilmu bahasa tuh ini arti secara khusus. Kenapa arti secara khusus? Lihat artinya, asyamu al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan, wasurbi dari minum, walajimai dan dari berhubungan badan. Hampir sama ya ininya mah. Ngan di dia bedana. Di sini diberikan waktu min tulu ila fajri ila gurubi syamsi, mulai dari terbitnya matahari ila gurubi syamsi sampai terbenamnya matahari, ma'aniyah yang disertai dengan niat. Maka salah satu fadilah saum adalah berniat sebelum fajar ya Pak ya. Bukan berarti niat yang diucapkan, tetapi ibu dan bapak sudah mempersiapkan bahwasannya dengan melakukan aktivitas makan di waktu sahur, pertanda itu niat kita akan melakukan saum di bulan Ramadan. Nah ini bedanya Pak. Ada waktunya, kapan mulai berhenti, kapan mulai menahan dirinya, kapan berhenti menahan dirinya, dan harus disertai dengan niat. Saya tidak akan membahas 7 aspek niat karena bukan ini bahasannya, kita hanya akan membahas sejarah tentang saum gitu ya. Oke. Jadi perbedaan saum dan siam adalah saumah menahan diri secara umum, kalau siam menahan diri secara khusus. Jadi lamun ibu jeung bapak puasa di bulan Ramadan, saum atau siam? Nah siam. Matak dina ayat lagi kumaha Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu siam, sanes alaikumus saum, tapi alaikumus siam. Ya tadi teh karena saum dan siam ini sudah menjadi bahasa di kita, sudah berasimilasi menjadi bahasa budaya, jadi terkadang naon weh nusa ingat diobrolkan ke urang, nya kadang nyebut puasa, nya kadang nyebut siam, nya kadang nyebut saum. Ya kalau bagi saya pribadi nggak jadi masalah,
itu kan sekedar bahasa, tapi minimal kita tahu asal muasal sejarah kalimat saum dan siam itu ya. Nah, sedangkan lapad siam di dalam Al-Quran itu disebut 9 kali dan terdapat pada 7 ayat. 3 ayat dalam surat Al-Baqarah, 183, 187 dan 196. Surat An-Nisa ayat 92, Al-Maidah 89 dan 95, Al-Mujadalah ayat 4. Nah, nanti di dalam ayat ini ada yang dalam satu ayat kalimat siamnya diulang 2 kali, jadi totalnya 9 kali penyebutan. Nah, semua lapad siam ya Bu ya, Bapak, yang ada pada ayat ini artinya bukan menahan diri secara umum, tapi tadi artinya adalah menahan diri dari makan, minum dan jima dari sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam dibarengi dengan niat. Jadi khusus lapad siyama mencirikan saum yang bukan sekedar menahan diri, tetapi siam ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu saum Senin Kemis berarti disebutnya saum atau siam? Siam. Bapak puasa Daud berarti saum atau siam? Siam. Nah gitu ya. Jadi siam itu lebih merujuk kepada menahan diri secara syariat ya, yaitu ibadah puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna saum dan siam. Nah, sekarang kita berbicara sejarah disyariatkannya harusnya siam ya. Nyai itu dengan biasa teh ya, siam di bulan Ramadan. Nah, kita bahas dari masa bi'sah. Bi'sah itu dari kalimat ba'asa artinya diutus. Berarti di usia 40 tahun nih. Di usia 40 tahun Rasulullah menjadi nabi dan rasul Allah. Beliau wafat di usia 63 tahun. Berarti jika dihitung periode sasi dakwah nabi totalnya 23 tahun. 13 tahun di Madinah, 10 tahun di kota Makkah. Nah, nanti di sini ada hijrah. Nah, ketika hijrah ini disebutlah 1 hijriyah. Ini apa ya? Nah, catatan di usia 40 tahun Nabi mendapat wahyu pertama di Gua Hiro di kota Mekah. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau sudah melewati 13 kali Ramadan. Nah, ini kan berarti 13 tahun Nabi di Mekah jadi Nabi teh, Nabi sudah melewati 13 kali Ramadan. Tetapi selama beliau melewati 13 kali Ramadan, belum pernah beliau melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jadi ternyata saum di bulan Ramadan itu bukan periode Mekah, tapi kewajiban saum Ramadan nanti adanya di periode Madinah. Kapan? Nah, ini di tahun kedua hijrah. Berarti kalau di tahun kedua hijrah, ayat tentang Ramadan, tentang kewajiban saum di bulan Ramadan itu turun di tahun ke-15 masa kenabian. Ini kan 2 tahun di sini nih, ini 13. Nah, 15 tahun masa kenabian. Atau kurang lebih usia Nabi di usia 55 tahun baru turunlah ayat kewajiban saum di bulan Ramadan. Jadi salila jadi Nabi 15 tahun nggak ada saum Ramadan pada saat itu ya Pak ya, karena saum Ramadan diturunkan di tahun kedua hijrah di kota Madinah ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan 13 tahun di kota Mekah, yakni sejak tahun 1 sampai akhir di Makkah itu beliau 13 kali mengalami Ramadan, yaitu dari Ramadan ke-1 sampai Ramadan ke-13 yang bertepatan dengan bulan Agustus 611 Hijri Masehi hingga tahun ke-13 yang bertepatan dengan April tahun 622 Masehi. Namun selama 13 tahun ini beliau tidak pernah melaksanakan saum Ramadan karena belum ada perintahnya. Tapi sebelum ada perintah Ramadan ada 2 saum yang diwajibkan. Yang pertama saum Ayyamul Bid. Jadi kampung kurma saum Ayyamul Bid wajib hukumnya buat Rasul dan buat sahabat. Yang kedua saum di tanggal 10 Muharram. Jadi ada 2 kewajiban saum itu sebelum adanya saum Ramadan, yaitu saum Ayyamul Bid dan saum di tanggal 10 Muharram. Kenapa nggak ada tanggal 9-nya? Belum ada pada saat itu. Cuma Nabi ketika melihat orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram, akhirnya Rasulullah memiliki keinginan besar, harapan beliau memanjatkan doa kepada Allah, jika tahun depan saya masih memiliki usia, maka saya berkeinginan
ada saum di tanggal 9-nya, dan ternyata Allah mewujudkan keinginan itu. Maksudnya apa yang diinginkan oleh Rasulullah jadi sebuah syariat. Tapi sayangnya syariat tersebut sampai kepada para sahabat dan tidak sampai kepada Nabi. Artinya apa? Begitu datang Muharram tahun depan, Rasulullah sudah wafat di bulan Rabiul Awal sebelumnya. Tapi para sahabat melaksanakan saum, Tasu'a, Asyura. Itu ya Bu ya. Nah ini. Nah nanti setelah datang saum Ramadan, saum Ayyamul Bid dan saum tanggal 10 Muharram ini yang tadinya wajib menjadi sunnah hukumnya. Karena yang wajib saum itu satu-satunya hanya saum di bulan Ramadan, tidak ada saum yang lain. Orang Arab gunung bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan bagi kami dari saum?" Kata Nabi, "Antasumar Ramadan, saumlah saum di bulan Ramadan. Adakah yang wajib selain itu?" Tidak ada, kata Nabi, illa antatawuan, yang lain itu hukumnya sunnah. Jadi saum wajib memang hiji, yaitu saum di bulan Ramadan ya. Nah, saum di bulan Ramadan tadi turun di tahun kedua Hijrah, dan informasi wahyunya itu turun di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Maka setelah Rasulullah mendapatkan wahyu surat Al-Baqarah 183 sampai 184, maka Rasulullah setelah beres sholat asar, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Ayyuhannas qad adhallakum sahrun azimun sahrun mubarakun. Wahai manusia, telah menaungi kamu bulan yang agung, sahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Kenapa Nabi menyebutkan Ramadan yang sekarang barokah? Berarti Ramadan yang dulu mah tidak barokah. Buktinya apa? Nabi tidak pernah menginformasikan kalau Ramadan yang dilewati oleh beliau ada keberkahan, tidak ada Pak. Jadi yang perlu dicatat adalah berkahnya Ramadan bukan karena nama Ramadannya, tapi berkahnya Ramadan itu karena ada beberapa perkara, yakni syariat baru yang Allah turunkan di bulan itu. Maka kata Nabi, yang membuat Ramadan menjadi barokah adalah satu, syahrun pihi lailatun khairun min alfi syahrin. Karena di Ramadan tahun ini, di bulan Ramadan itu ada satu hari yang jika kita dapati hari itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Jadi ibu jeung bapak lamun rek milarian Lailatul Qadar tong di bulan Syawal, harus di bulan Ramadan. Nah tapi sayangnya Pak ya, tiap bulan Ramadan justru kita berleha-leha. Di 10 hari terakhir itu kan waktu-waktu kredit, waktu-waktu kredit nyieun kue, waktu kredit balanja, waktu kredit buka bersama. Jadi daripada ibadah-ibadah pokok, kita itu lebih banyak melakukan buka bersama. Nyapanya sok di mana. Lamun rek datang waktu maghrib di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, semua tempat makan itu penuh. Bukan nggak boleh, kan berbuka itu bagian daripada keutamaan. Tapi nu jadi masalah orang yang sudah berbuka itu sarolat. Nah gitu Pak masalah nate gitu. Ari bari jeung buka ayat tausiah, beresnya sholat tarawih berjamaah mau masing-masing, itu kan ahsan lebih baik. Tapi di kita sekarang menjamur, jadi iftar jama'i itu sudah menjadi budaya. Jadi teu asa saum di bulan Ramadan lamun buka bersama. Matak nu loba teh jadwal bukber we ngopoe nya budak itu lain bapak, anak urang gitu. Bapak merek bukber jeung saha atuh. Kan barudak mohon maaf dengan kawan-kawannya, dengan gengnya dan lain sebagainya. Aya we buka bersama unggal poe. Nah, bukan tidak boleh. Nah, justru nanti di 10 hari terakhir karena Nabi menginformasikan Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Dan carilah di bulan-bulan di malam-malam ganjil. Nah, justru kan di 10 hari terakhir ini kita sudah mulai kendor. Makanya ibu dan bapak begitu masuk saum di bulan Ramadan tong diseepkeun tanagi di hari mimiti lalaunan we. Mulai dari Sya'ban, saum Senin Kamisnya diperkuat. Kalau Senin Kamis sudah biasa, silahkan lakukan saum Daud. Jika saum Daud sudah biasa, silahkan lakukan saum Ayyamul Bid di bulan Sya'ban itu. Beres masuk Ramadan gak terlalu tegang, dan ibadahnya jangan diporsir. Capek beda hari pertama, wah sagala ku bapak dihabukeun maca Quran langsung 30 juz apoe. Ulah bertingkat saja. Pagi-pagi 4 lembar, siangnya 4 lembar, nggak usah banyak-banyak. Nah nanti hari kedua tingkatkan, hari ketiga tingkatkan, karena kita mah sudah ngegas di awal,
10 hari terakhir sudah mulai capek. Masjid sudah mulai kosong. Sok lihat ya Pak ya. Jamaah di hari Minggu pertama pasti masjidnya pinuh. Matak masjid nu sakitu leutikna teh jadi asa keur maleutik pinuh, jadi asa beki leutik. Untung we DKM teh teh urang rombaknya masjid ya, asa teu cukup cenah. Cek wakil DKM teh teu kudu Pak 20 poe deui bakal sepi deui nya we gitu kan. 10 hari terakhir jemaah sudah mulai keluar ya menurut barisannya masing-masing. Tangke teh sesa jamaah nu terakhir teh mereka-mereka yang memang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Nusok subuh di masjid, isya berjamaah di masjid, mereka tidak akan kalah oleh waktu karena mereka sudah menjadi kewajiban. Jadi orang-orang yang tidak pernah berjamaah di masjid akan kembali ke habitatnya masing-masing gitu. Tapi orang yang rajin berjamaah di masjid, mereka lah yang bertahan berjamaah sampai akhir Allah memanggil dirinya. Makanya kita besar harapan dipanggil oleh Allah di dalam keadaan husnul khotimah. Bapak lihat aja sob, kalau kita mau jadi dijadikan sebuah pelajaran dari Ramadan ke Ramadan, dari tahun ke tahun kita menghadapi Ramadan, da asa kitu-kitu keneh. Ya, mimiti saung, semangat, di akhir tidak beres beres Ramadan, masuk Syawal, kita bergembira menghadapi hari Id, tapi selepas itu masjid kosong lagi ya. Nu rajin ka masjid teh nya si eta deui. Kadang nu adan manehna, nu qomat manehna sorangan, nu ngimaman manehna sorangan. Kan kejadian Pak di beberapa masjid itu. Ya termasuk mungkin Bapak dan kita termasuk saya juga datang di bulan Ramadan, sesibuk apapun di bulan Ramadan kita menggiatkan diri ke masjid, kita menggiatkan berbuat kebaikan. Tapi beres Ramadan seolah-olah ibadah dan kebaikan itu tidak ada manfaatnya. Akhirnya Bapak meninggalkan kembali perbuatan itu. Nu ke Ramadan Bapak rajin sedekah, beres Ramadan sedekah eureun. Bapak ke Ramadan rajin berjamaah, beres Ramadan eureun berjamaah nage. Nah harusnya nggak boleh. Harusnya begitu datang Ramadan itu menjadi penguat. Beres Ramadan amalkan apa yang kita amalkan di bulan Ramadan di 11 bulan setelah Ramadan. Sok ibu bapak masuk Ramadannya nu eueuh ge di aya-aya. Di dia sok eta tadarus Quran teh. Ayahnya alhamdulillah, tapi kan tiap hari. Tapi pas Ramadan tiap hari. Nah di bulan biasa teu tiasa. Emang beda bulana? Henteu kan? Dia jadi di aya-aya akhirna teh kitu, bukan nggak boleh, tapi beles saum kegiatan tadarus pun kendor kembali. Nu tadina sabulan teh tamat 30 juz, mun di hari biasa tamat nanti 11 juz 11 bulan. Engke we nungguan hayang deui tamat nungguan Ramadan tahun payun. Leheung lamun kaumuran. Makanya dari tahun ke tahun sebetulnya amal ibadah kita itu kualitasnya tidak pernah bertambah. Kan kuduna mah Bu beres Ramadan teh kita tuh jadi manusia yang baru. Bapak nutara ke masjid di bulan lain, begitu Ramadan Bapak tuh jadi rajin ke masjid, tak beres bulan Ramadan kan jadi bahan muhasabah. Ternyata ya Allah ibadah di masjid teh geuning nikmat, ibadah di masjid teh luar biasa. Jadi we ke masjid unggal poe, ieu mah kan henteu beres Ramadan nyangesan we jeung ibadah nage gitu. Bapak nah beuteung ka masjid ada geus Ramadan lagi geus beak lah gitu kan. Bapak nah teu sedekah deui Ramadan lagi geus beres. Nah, jadi seolah-olah berbuat baik itu harus di bulan Ramadan saja. Justru Ramadan itu melatih. Makanya wajar para ulama menyebutkan ar-ramadhanu huwa sahrut tarbiyah. Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Jadi kita dilatih melakukan amal ibadah yang jarang kita lakukan di hari-hari yang lain. Besar harapan beres Ramadan amalan-amalan itu diamalkan kembali di 11 bulan berikutnya. Nah ini apa ya? Ngan awas aya Lailatul Qadar mah di bulan Ramadan hungkul. Matak ibu jeung bapak lamun ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Ramadan di tahun ini, carilah Lailatul Qadar. Atuh pada tabungan Lailatul Qadar teh atuh. Ya 1000 tahun. Nah iya, Lailatun khairun min alfi syahrin. Seperti 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun, Pak? 83 ya? Kurang lebih 83 tahun. Sedangkan umur manusia normal itu 63 tahun. Jarang yang sampai 80 tahun ke atas. Jadi lamun ibu jeung bapak ditakdirkan ngengengkeun Lailatul Qadar teh, kita sudah punya tabungan seperti beribadah selama 83 tahun lamanya. Kenapa tidak tertarik dengan THR dari Allah ini ya? Ini kan THR tiap masuk Ramadan, Allah ngasih THR yang luar biasa. Cuman banyak manusia yang tidak tertarik dengan tawaran dari Allah ini. Nah yang kedua,
Yang membuat Ramadan menjadi berkah, nah ini puncaknya. Ja'alallahu siyamahu paridatan. Tuh siam bahasa Nagipah bukan saum. Allah telah menjadikan siam di bulan Ramadan faridotan yang hukumnya wajib. Jadi lamun Bapak masuk Ramadan teu saum, teu barokah Ramadana. Kalau Bapak masuk Ramadan tetapi tidak saum, tidak berkah. Jadi keberkahan Ramadan itu dengan adanya siam. Jadi kalau Bapak melakukan siam, insya Allah Ramadan menjadi barokah. Itu ya Pak ya. Nah yang terakhir, wa qiyama lailihi tatabuan, dan adanya sholat malam di waktu Ramadan itu sebagai sholat yang hukumnya sunnah, yang kita kenal dengan sunat tarawih. Kan tarawih teh pas sholat malam, qiyamul lail. Besar harapan Bapak atunya 30 hari tarawih teu kakantun, beres Ramadan itu dialihkan ibadah tarawih menjadi ibadah qiyamul lail. Kan qiyamul lail jeung qiyamul Ramadan teh sami keneh eta keneh. Qiyamul lail mah salat malam di hari-hari biasa, kalau qiyamul Ramadan salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Kan lebar Bapak teh geus rajin tiap hari 11 rakaat sampai beres bulan Ramadan. Tapi beres Ramadan lep we salat malamnya juga ditinggalkan. Nah Bapak eureun salat penting teh da geus eureun Ramadan lagi. Nah, justru saya pernah bawakan materi di sini kalau tidak salah. Ciri-ciri ahli surga yang hidup di alam dunia adalah orang yang tidak pernah tertinggal sholat malamnya. Jadi lamun Bapak hayang manteskeun diri, termasuk saya pribadi, dengan kebanggaan saya adalah ahli surga, satu cirinya tidak pernah tertinggal sholat malam. Jadi orang yang rajin sholat malam itu ciri ahli surga yang hidup di alam dunia. Kan luar biasa Pak. Nah sholat malam di bulan Ramadan itu disebutnya tarawih gitu ya. Nah ini 3 hal yang membuat Ramadan menjadi barokah. Di lain itu banyak nanti seperti membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Oke, nah ini terakhir baru sejarah diturunkannya saum itu tidak langsung, ternyata bertahap. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, diwajibkannya ibadah siam itu ada 3 tahapan. Nah tahap yang pertama turun ayat 183 sampai 184. Ini ayatnya yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ternyata turunnya ayat ini kewajibannya tidak bersifat mutlak tapi bersifat pilihan. Jadi pertama kali di tahun 2 Hijrah begitu turun kewajiban saum, itu enggak mutlak Pak kewajibannya. Jadi anu hayang saumnya saum, yang tidak saum pun enggak mengapa, tidak berdosa, tapi wajib bayar fidyah. Cek bapak marek saum, berarti fidyah teu boga duit. Cek ibu mah moal saum, walaupun nggak sakit, walaupun nggak sedang sapar, boleh, karena saum ibadah pilihan. Mau saum, mau berbuka diperbolehkan, tapi yang berbuka wajib bayar fidyah. Nah itu kewajiban pertama ketika turunnya surat Al-Baqarah 183 dan 184. Ternyata selepas itu Allah menurunkan kembali ayat 185. Nah ketika turun ayat 185, ini kewajibannya mutlak. Jadi nggak boleh ada yang buka kata Allah. Pokoknya Ramadan itu wajib untuk seluruh orang yang beriman. Tidak boleh ada yang berbuka kecuali dia sakit, kecuali dia sedang safar atau dalam kondisi-kondisi yang tidak menentukan dia tidak boleh saum. Nah baru ada ketentuan. Nah jadi kewajiban yang kedua, tadi yang pertama pilihan, setelah turun ayat 185 dirubah. Wajib saum, tidak boleh ada yang berbuka kecuali bagi yang sakit, bagi yang sapar, dan juga bagi orang yang tidak mampu melakukan saum, maka diperbolehkan, tapi dengan syarat harus mengganti dengan saum lagi di hari-hari yang lain. Tapi jika tidak sanggup dengan saum kembali, maka harus membayar fidyah. Nah itu ya Bu ya. Nah ini kewajiban yang kedua. Tapi ada yang unik di kewajiban yang kedua ini. Para sahabat salah memahami. Nah kalau kita baca ya di sini nih. Nah, karena itu siapa di antara kamu yang hadir di tempat tinggalnya yang bukan musafir pada bulan itu maka saum. Jadi kalau orangnya enggak sakit, kalau enggak sedang sapar maka wajib saum. Nah siapa yang sakit atau yang dalam perjalanan tidak saum maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Tapi ternyata ada kesalahan para sahabat dalam mengamalkan ayat ini. Ini kejadian kepada Qais bin Sirmah. Jadi Qais bin Sirmah itu Pak seorang tukang. Ketika akan menjelang berbuka di waktu maghrib, Qais ketiduran karena capek. Istrinya datang membawa makanan.
kata istrinya, alangkah kasihannya suamiku karena selepas dia bangun di waktu Isya dia tidak boleh berbuka kembali, karena setelah masuk adzan Isya dia harus kembali saum sampai esok harinya. Jadi saum nanti panjang Pak, terus buka di maghrib, pada Isya teh kada saum deui sampai besok pagi. Nah itu saum yang kedua yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ini memberatkan. Ternyata kejadian ini pun menimpa Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab di waktu malam, mohon maaf, meminta istrinya untuk berhubungan badan. Istrinya menolak. Bapak kan keur saum, itu tengah malam, bayangkan Pak. Jadi karena sedang saum, jadi saumnya itu panjang. Bada maghrib buka, bada Isya diteruskeun deui sampai besok maghrib baru boleh buka lagi. Dan jika tidak berbuka, wayahna teu kenging makan dan minum lagi setelah itu karena sudah masuk waktu Isya. Ini saum yang sangat memberatkan. Nah barulah turun pamungkas ayat yang membuat saum itu final seperti saum yang kita lakukan sekarang, yaitu selepas turunnya ayat 187. Nah barulah di sini Allah menyatakan uhillal lakum lailatas siyam, kalimatnya siam ya. Ar-rafasu ila nisaikum. Nah ini kejadian kepada Umar kan. Umar itu mengajak hubungan badan kepada istrinya di waktu malam dan istrinya menolak karena sedang saum. Tapi ternyata setelah turun ayat 187, dihalalkan bagi kamu di malam hari di bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Turun ayat ini sahabat sangat gembira. Wahnya, do tadina kudu sabulan teh menahan diri bertemu dengan ibunya, teu bisa heureuy jeung ibu. Ternyata turunnya ayat ini cek Allah mah enggak, silahkan asal jangan di siang hari gitu. Kalau di siang hari batal itu. Nah ini. Kemudian Allah menegaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagi kalian. Alimallahu annakum kuntum tuhtanun. Nah ini mereka adalah, nah Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah mereka yang ditetapkan Allah untukmu. Ya Bu ya, jadi ibu lamun bapak nya hoyong ka ibu kedah nyanggeman walaupun di bulan Ramadan, tapi kedah di waktu wengi bapak tong siang-siang, wenginya siang mah bilih batal. Nah kemudian Allah menetapkan kembali, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih. Maksudnya ini adalah batasan ketika masuk waktu subuh. Di sini kita harus menahan, tidak boleh makan dan minum dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Jadi berhenti di waktu fajar, nanti waktu maghrib boleh berbuka kembali. Tati maghrib sampai waktu fajar sok rek naon wae ge boleh. Kan asal nama makan minum nggak boleh, berhubungan badan nggak boleh. Capek sahabat itu. Ternyata Allah sangat mengetahui psikis manusia ya. Beliaulah yang maha menciptakan. Allah lah sang maha kholik. Akhirnya Allah menurunkan syariat sesuai dengan jiwa dan raga manusia itu sendiri. Nah makanya turunnya ayat ini menjadi saum atau siam seperti yang kita lakukan sekarang. Kabayangnya apanya, lamun teu turun ayat ieu bapak kudu siga saum anu kamari. Berarti beres maghrib teh buka tos Isya kedah saum deui sampai besok maghribnya, kan luar biasa. Tapi ternyata Allah tidak demikian, karena Allah menginginkan kemudahan. Karena ada sahabat Pak yang sampai sahabat itu enggak kuat. Ya mohon maaf, di siang hari dia berhubungan badan dengan istrinya. Akhirnya karena dia berhubungan badan dengan istrinya batal, dan batalnya bukan batal biasa. Dia harus mengganti hutang saumnya dengan saum 2 bulan berturut-turut. Cek sahabat ya Nabi, boro-boro 2 bulan, nusa bulan ge batal. Cek Nabi teh maneh atuh nabet batal, teu kuat. Atuh ieu kumaha nu 2 bulan? Moal sanggem abdi mah cenah. Sudah, kalau begitu berilah makan fakir dan miskin. Ngeluh deui sahabat anu ieu teh, ya Nabi, di kampung teh abdi pang miskin. Cek Nabi teh ieu mah 1000 sahabat teh nya geus batal, teu bisa saum 2 bulan, dititah mayar sedekah, disuruh memberi makan anak yatim dan fakir miskin. Si horeng sahabat itu pang miskina di kampungna. Cek Nabi teh ieu, kuring boga korma pamere ti si anu, cokot korma kuring. Berikan istri dan anak kamu makan, maka ini adalah bayaranmu untuk mengganti saum kamu. Sok Islam naon hesenya, teu aya nu hese keur Islam. Kudu dipapaksanya harta pamere ti Nabi ka sahabat anu miskin untuk membayar hutang saumnya, hasil pemberian dari Nabi karena dia adalah orang yang paling miskin. Jadi Islam itu betul-betul agama yang sangat memudahkan hambanya, tidak mempersulit.
Nah makanya ibu dan bapak jangan sekali-kali melanggar syariat saum dan jangan sekali-kali berbuka karena itu berdosa dan harus diganti dengan kifarat. Salah satunya adalah saum 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu harus memberi makan fakir dan miskin ya sebagai ganti dari saum kifarat tersebut. Nah ini Pak, pungkas final ibadah saum yang dicontohkan oleh Rasulullah sampai saum yang kita lakukan hari ini. Jadi kita simpulkan, satu, saum adalah istilah secara umum, siam adalah istilah secara khusus. Jadi jika ada orang yang berpuasa menurut syariat yang dicontohkan oleh Nabi, sebutannya adalah siam bukan saum. Kemudian yang ketiga, ibadah saum diturunkan dengan bertahap. Tahapan yang pertama bentuknya pilihan melalui ayat 183, 184. Begitu turun ayat 185, saum bukan pilihan kembali, tetapi semua wajib saum, terkecuali ada yang sakit dan safar, diperbolehkan untuk berbuka, tapi wajib mengkodok selama beberapa hari yang dia batal di hari itu. Tetapi tadi ada kesalahan, ternyata saumnya menjadi saum berkepanjangan dan itu membuat orang-orang keberatan. Akhirnya pamungkas dari ibadah saum dengan turunnya ayat 187, yaitu saum seperti yang kita lakukan sekarang, berhenti atau imsak dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dan setelah berbuka sampai fajar kembali diperbolehkan kita beraktivitas makan dan minum dan juga berhubungan suami istri di waktu malamnya. Nah itu yang Allah turunkan berupa syariat yang insya Allah tidak memberatkan kita gitu ya. Nah yang terakhir, para ulama menjelaskan Ramadan disebut bulan berkah bukan karena bulan berkah, bulan yang agung, bulan penuh ampunan, bukan karena Ramadannya, melainkan karena di bulan Ramadan itu ada syariat saum di bulan Ramadan 1 bulan lamanya. Jadi iya harusnya siam. Nah itu makanya saya bingung gitu, kudu siam, kudu saum, kudu puasa gitu. Nah, kalau secara istilah mah namanya siam, kalau secara umum saum. Tapi kalau prakteknya Bapak nyebut saum, Bapak sedang apa? Sedang saum. Salah nggak? Ya eta mah ada bahasa sehari-hari silahkanlah. Tapi yang penting kita tahu asal usul bahasanya. Oh ini siam, ini saum. Sama Pak kemarin juga. Tiba-tiba si Pak Haji itu ketua DKM teh, Ustadz ini harusnya nggak boleh Ustadz tuh bilang Madinah. Kan pertama kali Rasulullah hijrah tuh ke Yasrib. Iya Pak, Yasrib teh Madinah. Ya kan waktu zaman Nabi kan belum diganti namanya. Jadi Ustadz kudu nyebut Yasrib. Pak, ari nyebut Yasrib jeung Madinah mah teu aya hubungan jeung istilah ieu gitunya. Makanya ya saya nurut aja ke Pak Haji. Insya Allah Pak Haji ke Yasrib bukan ke Madinah. Biasanya kalau dengan sepuh Pak ya, kalau berbeda pendapat, kalau kitanya bersikeras ke kuduk itu, biasanya sepuh masuk siga budak jadi punung gitu kan itu nanti. Akhirnya saya mengalah, ya udah Pak ke Yasrib saja gitu ya, bukan ke Madinah. Gitu. Nah itu ngelehan, sareng sepuh mah tong heuras ngelehan we. Nah ini ya, mudah-mudahan di tahun ini Allah menakdirkan kita berjumpa dengan Ramadan dan akhirnya kita bisa melakukan siam di bulan Ramadan. Semoga dengan siam itu menjadi wasilah kita diampuni dosanya oleh Allah dan menjadi wasilah agar kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sahur siap. Siap. Siap.